karena seruan awal Al-Quran ya ayuhan nas. Kemudian untuk orang-orang yang beriman, Al-Quran memberi atau dari nas, dari an-nas itu kemudian sebagian beriman, sebagian tidak. Yang beriman diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya itu sudah merupakan sudah bagian yang khas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu itu adalah umum untuk seluruh amanu. Ya isim mausul itu termasuk apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Paling yang dikecualikan ya bukan dalam arti dikecualikan karena taklif itu hanya berlaku bagi akil balik. Maka yang belum balik keseruan itu secara umum tidak berlaku. Tapi beda kalau kita lihat perintah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini menyerukan kepada semua orang mukmin ketika sudah dikumandangkan azan Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang mudahnya perintah untuk sholat Jumat. Namun di luar itu ternyata Rasulullah mengecualikan 5 orang. Yang pertama wanita, kemudian anak kecil, hamba sahaya, orang sakit. Jadi yang kelimanya adalah orang musafir. Jadi ternyata amnya lafal itu ditaksis oleh hadis. Dan ini memang ada. Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran bisa ditaksis dengan hadis. Dan keumuman dalil hadis dapat ditaksis dengan dalil khas dalam hadis dengan segala bentuknya. Selain itu, keumuman dalil hadis juga dapat ditaksis dengan ijma dan qiyas. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu adalah am dan berlaku am tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Cuma kenapa orang-orang haid itu tidak boleh melaksanakan puasa? Maka kemudian nanti di bagian akhir kita akan membahas hukum wad'i. Itu hukum wad'i adalah berbicara tentang adanya syarat seperti syarat wajib puasa. Kalau kita lihat dalam kitab fikih, kitab fikih itu kan merupakan hasil dari ya sebutlah syarah juga, syarah dalam bentuk hanya fokus kepada hukumnya sehingga menjadi fikih. Maka di dalam kitab-kitab fikih kita temukan itu dimunculkan itu rumusan hukum wad'inya. Maka kemudian muncul syarat wajibnya puasa adalah begini. Ya, kita lihat umpama di kitab Safinah umpamanya atau dalam kitab-kitab fikih lainnya muncul syarat-syarat wajibnya puasa. Kemudian syarat-syarat sahnya puasa. Nah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kita lihat di sana itu
ini sebenarnya kalau para pensyarah termasuk para fuqaha dalam hal ini sekaligus sebenarnya. Ya, kan ini artinya dari tema-tema bahasan kita mereka sekaligus di dalam menerapkan syarahnya, bukan berarti ini dulu, ini dulu, ini dulu. Bukan. Tapi tema mana atau poin mana yang akan diterapkan atau pendekatan mana yang akan diterapkan pada hadis tersebut tergantung pada tuntutan hadis yang bersangkutan. Ada sekali lagi ada lafaz yang am, ada lafaz yang khos. Ketika lafaz am dan khos itu nanti istilahnya berbenturan katakan, maka berarti amnya itu taksis. Ya. Amnya itu ditaksis. Amnya ditaksis oleh yang khos. Umpama ya seperti lafaz innamal a'malu binniyat. Itu lafaz itu kan maknanya khas sekali. Meskipun sebenarnya dari kekhasannya juga terkandung makna yang sangat luas, sehingga nanti juga ada amnya sebenarnya. Mbak, sekali lagi lafaz am itu kadang-kadang sebenarnya juga lingkupnya terbatas. Ya, kadang-kadang lafaz am itu juga lingkupnya terbatas. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu ya ayyuhalladzina amanu am apabila dipahami konteksnya orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu ini terbatas pada ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman saja. Sementara orang itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka kalau annas, ya ayyuhan nas, itu berarti ya ayyuhan nas itu annasnya di situ adalah am. Dan amnya benar-benar am, karena manusia itu bisa ada yang beriman, bisa yang tidak beriman, ada laki-laki, ada yang perempuan, ada Arab, ada Ajam, dan sebagainya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu sebenarnya wilayahnya sudah lebih terbatas daripada annas. Tapi dalam alladzina amanu, itu cakupannya juga sangat luas, sehingga nanti boleh jadi ada bagian di dalamnya. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu bisa dikatakan am. Ya, am. Ya. Nanti ada khosnya. Kalau di dalam perintah sholat, dalam perintah puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu berarti kutiba alaikumus syiyam berubah menjadi fidyatut ta'amu miskin. Itu berarti khas atau merupakan pengecualian. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Nah, yang dikecualikan bagi wa alal faman kana minkum maridun aw ala safar, itu adalah ayam ma'dudatnya itu diganti bukan syahrul Ramadan, tapi ayam ma'dudat tetap fi ayamin ukhar. Jadi kan kalau perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayam ma'dudat syahrul Ramadan. Itu perintah puasa kan yang diperintah orang yang beriman puasanya di bulan Ramadan. Meskipun masih tetap beriman, tapi kalau dia
famangkan minkum maridon aw ala safar, itu dia masih beriman, maka dikecualikan dari yang beriman itu, tetap beriman tapi imannya tapi punya kondisi tersendiri, maka dia mendapatkan perintah yang berbeda. Faidatu min ayamin ukhar. Nah, kemudian wa alal ladzina yutiqunahu itu masih juga itu dikecualikan atau taksis dari ya ayyuhalladzina amanu secara umum, maka dia fafidyatun tu'amu miskin. Oke. Lafaz yang khas ada lafaz yang menunjukkan satu atau beberapa satuan terbatas. Sedangkan taksis adalah membatasi makna lafaz yang umum pada sebagian satuannya. Petunjuk lafal khas itu pasti atau qat'i. Taksis itu ada kalanya dengan kalimat yang terpisah atau munqati atau munfasil, ada kalanya yang dalam satu kalimat dengan adatul istisna atau yang disebut dengan muttasil. Atau boleh juga dengan huruf atau isim syarat, atau kait dengan sifat dan badal ba'd mingkul. Oh, ini udah ya minggu lalu. Oke, sekarang mutlak dan muqayyad. Al mutlak ma dalla 'alal mahiyah bila qaidin wal muqayyadu ma dalla 'alal mahiyah bi qaidin min quyudiha. Lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan dengan batasan tertentu. Sedangkan lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang ditentukan dengan batasan tertentu. Contoh di sini la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Yang dimaksud di sini adalah waliyin ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan, baik adil ataupun tidak, beda dengan wa syahidai adlin. Kalau syahidai adlin, syahid itu harus adil. Maka wali asal dia Islam boleh menjadi wali bagi anaknya. Dan selagi dia ada nggak boleh diganti. Selama wali itu ada nggak boleh diganti. Beda kalau saksi ini harus adil. Nah, wali di sini mutlak, syahid di sini adalah muqayyad dengan kata-kata adlin. Ada struktur kalimatnya terdiri atas dua rangkaian kata-kata, yaitu la nikaha dan illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dilah dari jenis dilalahnya lafal la nikaha merupakan lafal am yang ditaksis dengan illa biwaliyin. Lafal am ditaksis dengan rangkaian berikutnya itu illa biwaliyin wa syahida adilin. Maka nikah bisa sah apabila ada wali dan dua saksi yang adil. Kemudian lafal biwaliyin merupakan lafal mutlak. Sedangkan lafal wa syahidai adlin merupakan lafal yang muqayyad. Adapun sarana pembatasan atau adatut takyid itu adalah lafal yang mutlak terhadap atas lafal yang mutlak ada beberapa macam, yaitu sifat atau naat, taukid dengan sarana dengan berbagai sarananya, dengan atop bayan, dengan atop nasak, dengan badal, dengan dhamirul fasl, dengan amil nawasih dan lain sebagainya. Ya, contoh kalau di sini naat wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Tapi boleh jadi kalau biwaliyin adlin juga pun boleh.
Sehingga kalau syahidnya harus adil, walinya harus adil. Dalam fikih Syafi'i, wali itu harus adil, tapi adilnya dalam nikah itu yang penting Islam. Ya, yang penting wali itu adalah seorang Islam. Kalau bukan Islam nggak boleh. Petunjuk lafal yang mutlak dan yang muqayyad pada dasarnya harus ditempatkan sesuai dengan posisi masing-masing, termasuk ketika khitabnya berbeda-beda, kemutlakan dan kemuqayyadannya, seperti kifarat dengan puasa atas orang yang melakukan zihar ditetapkan 2 bulan berturut-turut. Kifarat atas orang haji tamattu ditetapkan 10 hari dibagi menjadi 2, itu sebaiknya berturut-turut. Begitu juga kifarat sumpah. Kifarat orang yang melanggar sumpah itu meskipun tidak ditetapkan terus-menerus, ya, akan tetapi juga para ulama sangat-sangat menganjurkan untuk dilaksanakan terus-menerus. Syahraini mutatabi'ain kalau untuk zihar. Maka kemudian ketika ada orang yang batal puasa karena bersetubuh, maka oleh Rasul juga disuruhnya syahraini, meskipun tidak secara tegas mutatabi'ain, tapi para ulama memaknainya dengan mutatabi'ain. Di antara contoh kasus mutlak dan muqayyad dalam hadis adalah 3 hadis tentang air. Ini kalau nggak salah sudah juga. Ya. Yaitu Rasul menyatakan al-ma'u la yunajji al-ma'u tahirun la yunajjisuhu syai'un. Itu hadis yang sangat umum dan mutlak. Al-ma'u tahirun la yunajjisuhu syai'un. Mutlak karena nggak ada syarat air yang bagaimana yang suci. Ya. Kemudian Rasul dalam hadis lain bersabda, idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Ya. Ini semakna dengan al-ma'u tahirun, namun di sini diberi takyid. Ada qaid idza kanal ma'u syarat. Idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Maka ketika ada 2 hadis, yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka para ulama mengistilahkan hamlul mutlak alal muqayyad. Hadis yang mutlak dipahami secara muqayyad, diperlakukan sebagai muqayyad. Dalil yang mutlak diperlakukan sebagai dalil muqayyad atau dipahami sebagai dalil muqayyad. Al-ma'u tahirun la yunajji syai'un itu bukan tanpa syarat, tapi harus qullataini. Meskipun sudah idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabas, masih ada hadis ketiga, ya, yaitu idza lam Rasul bersabda itu, tapi kemudian para ulama berijma, bersepakat, illa intaghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu. Itu bisa illam yataghayyar boleh, atau malam yataghayyar atau illa idza intaghayyara. Maka kalau lafalnya illa intaghayyara itu berarti takhsis. Ya, maka
idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabas, itu adalah bentuk takyid atau muqayyad dari al-ma'u tahirun la yunaji syai'un. Ya. Akan tetapi itu pun masih ada taksisnya. Ya. Taksisnya adalah ijma. Idza lam yatakhayyar atau illa in takhayyara launuhu aw rihuhu au ta'muhu. Maka akhirnya apabila, jadi kesimpulannya apabila air lebih dari 2 kulah dipakai mencuci hadas atau mencuci najis, tapi airnya tidak berubah warna, bau, dan rasanya, maka air itu tetap bersih. Kebalikan, air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, kalau dipakai hadas, buang hadas, suci hadas atau najis, meskipun tidak berubah, maka airnya bukan lagi suci. Ya, bukan lagi suci dan menyucikan, setidaknya begitu. Maka bisa disebut mustakmal, dan mustakmal itu masih suci tapi tidak menyucikan. Kalau berubah itu menjadi mutanajis. Kalau berubah baik sedikit maupun banyak, maka airnya menjadi mutanajis. Ya, meskipun lebih dari 2 kulah, kalau dipakai nyuci najis, kemudian bau atau rasa atau warna najis itu pindah kepada air, berarti airnya menjadi tidak suci. Apabila perubahannya itu hilang, maka kembali kepada suci. Air lebih dari 2 kulah, katakan 1 balong, dipakai nyuci ketika kurban, mungkin saudara nyuci jeroan di kolam itu, maka jadi baunya nggak enak, ya. Pokoknya bau jeroan pindah semuanya ke kolam. Tapi ternyata di kolam itu banyak ikan. Beberapa hari kemudian barangkali dimakan oleh ikan, kembali lagi baunya, warna airnya menjadi bening lagi, baunya tidak seperti itu. Kalau dirasa pun nggak berubah. Kalau dicoba dijilat, maka kembali lagi lah. Oke. Sekarang pendekatan qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Kalau qawaid usuliyah dalam syarah hadis berfungsi sebagai kaidah dalam menggali petunjuk hadis dengan detail dan tuntas, maka fungsi qawaid fiqhiyah adalah sebagai kaidah yang menjadi pertimbangan pada saat penerapan petunjuk hadis tersebut agar tidak menimbulkan kejanggalan dan kesulitan. Alasannya adalah karena proses pengambilan kesimpulan hadis itu didominasi oleh kajian tekstual yang dalam beberapa kasus diperlukan kajian kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan aspek perkembangan dan perbedaan budaya, kondisi subjek hukum, dan lain-lain. Ya, jangkauan kaujian hadis, maqasidus syariah, dan aspek kemaslahatan lainnya. Dilihat dari posisi hadis secara umum sebagai bayan bagi Al-Quran dalam kategori tafsir, takkid, tafsil, dan taksis, maka posisi sebagian besar hadis adalah sebagai qawaid. Maka posisi sebagian besar hadis adalah sebagai qawaid fiqhiyah. Dilihat dari kedudukan hadis sebagai masdar tasyri', maka berbagai ketetapan Rasulullah mengenai hukum menjadi acuan bagi para sahabat. Sehingga seakan-akan selama itu beliau melatih mereka
untuk mengembangkan syariat. Lebih-lebih dilihat redaksi sejumlah hadis benar-benar berupa redaksi kaidah dan sebagiannya merupakan berupa jumlah syartiyah terdiri atas syarat dan jawabnya dan yang menyerupainya. Berarti contoh kullu muskirin khamrun. Ini di dalam Al-Quran khamr ya. Innamal khamru wal maisir wal azlam dan selanjutnya. Maka kemudian Rasul mengembangkan pengertian khamr itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Al-Quran hanya mengatakan khamr. Tapi kalau Rasul nggak membuat kaidah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, maka para sahabat dan juga umat Islam berikutnya itu kesulitan untuk memaknai khamr. Karena khamr pada masa itu hanya dibuat dari perasan anggur dan perasan kurma. Kemudian difermentasi sehingga menjadi khamr. Nah, maka Rasul membuat kaidah atau bersabda dalam bentuk mirip kaidah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Maka kemudian sejak para sahabat setiap yang muskir, setiap yang memabukkan itu dikenai hukuman sebagaimana khamr. Maka Umar pernah menjatuhi hukuman kepada orang yang meminum meminum rebusan nabid, rebusan dari perasan anggur atau kurma sampai menghitam. Perasan kurma atau perasan anggur atau ya kalau sekarang mungkin bentuknya jus kurma, jus anggur, kemudian digodok, direbus sampai menghitam, itu kemudian itu bisa memabukkan pada masa itu. Ya, meskipun tidak difermentasi, yaitu mungkin salah satu cara orang ketika khamr sudah dilarang, ya, dilarang di zaman Rasul kan khamr. Maka di zaman Umar ada orang yang masih belum begitu mudah menghilangkan atau meninggalkan kebiasaan minum khamr. Maka dia mencoba dalam bentuk lain yaitu perasan kurma atau anggur yang nabid itu digodok atau direbus sampai menghitam yang disebut abtila. Itu karena ternyata memabukkan, maka Umar memberikan hukuman kepada mereka. Nah, ini menggunakan istilah kullu muskirin khamrun. Kalau sekarang kan menjadi semakin banyak jenisnya. Ya, maka narkoba dengan segala bentuknya itu dalilnya adalah kullu muskirin khamrun. Itu dalil pengembangan, dalil aslinya adalah innamal khamru wal maisir dan selanjutnya. Jadi Rasul membuat kaidah kullu muskirin khamrun ini kemudian dipergunakan untuk seluruhnya. Untuk pengembangan al-khamr sampai sekarang. Nah, kemudian sabda Rasul yang lain al-kharaju bid-dhaman. Ini hadis tapi bentuknya semacam kaidah. Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj itu keuntungan yang terjadi keuntungan yang muncul belakangan bid-dhaman itu dipertimbangkan dengan tanggung jawabnya. Maka di zaman dulu ya, kalau orang menggadaikan seseorang hutang, kemudian sebagai jaminannya yang berhutang itu menyerahkan seekor domba atau seekor kuda. Maka karena orang itu harus merawat, maka kuda bisa digunakan kemana-mana, bisa dipakai kemana-mana.
karena dia harus merawat kudanya. Ini harus seimbang antara al-kharaj dan domannya. Begitu juga kalau diserahin domba, kalau dombanya domba betina kemudian beranak dan nanti anaknya dihargai dengan domanya seimbang dengan domanya atau enggak. Kalau lebih besar dari domannya ya nanti tentu ada perhitungannya. Umpama hutang sekian kemudian menyerahkan domba yang sudah mau lahir baru 2 hari di tempat sana sudah lahir. Ya nanti diperhitungkan ngurus anaknya, ngurus ininya dan sebagainya. Oke, dan mengapa di dalam zakat hewan atau ya zakatul masyiyah itu syaratnya hewan-hewan itu tidak dikasih makan, melainkan harus dilepas ya. Dilepas artinya digembalakan secara bebas. Sebab kalau diternakkan, dikasih makan dan sebagainya, itu sebenarnya keuntungannya sangat tipis. Bahkan boleh jadi ongkos dan harga hewannya itu bisa seimbang. Boleh jadi begitu. Ya katakan kalau seekor domba itu makannya 10 kilo rumput. 10 kilo rumput itu umpama harganya 10.000. Itu kalau 1 bulan sudah jadi berapa, sekian 1 tahun sampai berapa. Itu mungkin harga domba di akhir tahun kalau dihitung dengan ongkos ini dan itu, katakan ongkos makannya saja sudah mencapai hampir setara dengan dombanya. Al-kharaju bid-dhaman. Jadi ini maka kalau sekarang kita lihat di pegadaian syariah, ya, kalau pegadaian kan begitu, kita menyerahkan barang, kita hutang, kemudian kita memberikan jaminan berupa barang. Maka apabila barang itu tidak perlu pemeliharaan, hanya cukup disimpan di lemari, maka sebenarnya barang itu nggak bisa dipergunakan oleh mereka, oleh yang memberi hutang kepada kita. Dan juga kalau ada keuntungan pun, ini sebenarnya mereka nggak bisa mengambil keuntungan dari barang yang kita simpan. Ini menjadi problem memang. Menjadi problem. Dari satu sisi, umpama kita nyimpan emas di sana, maka sebenarnya emas itu kan nggak perlu pemeliharaan. Kalaupun dibungkus rapat, disimpan di mana juga bertahun-tahun nggak apa-apa itu. Ya. Maka kemudian bagaimana pegadaian mengambil keuntungan dari itu? Dan ini kan kemudian mereka merekayasa istilah. Merekayasa istilah. Dan istilah itu harus disepakati. Ya, tapi itu setidaknya salah satu upaya agar ada petunjuk syariat terhadap sesuatu yang hari ini sudah banyak terjadi. Pegadaian yang non-muslim, yang non-syariat kan sudah lama. Dan menggunakan cara mengambil keuntungan adalah persentase. Kalau pinjam sekian, 1 tahun ini begini kan. 1 bulan sekian persen. Nah kemudian kalau pegadaian syariat kan nggak bisa semacam itu. Maka kalau pegadaian syariat, kalau kita
menggadaikan mobil, mobil nggak harus disimpan di sana, tapi mobil boleh kita pakai. Nah, dari situlah Pegadaian Syariat mengambil keuntungan karena mobilnya masih dipakai. Maka seperti menyewakan, seakan-akan ada ongkos sewa. Karena seharusnya mobil itu disimpan di Pegadaian. Tapi kan Pegadaian nggak ada tempat untuk menyimpan mobil. Maka akhirnya BPKB-nya saja di sana. Oke, kemudian ada hadis la dharara wala dirar. Ini juga kaidah, ya. La dharara wala dirar. Tidak boleh menimbulkan kemadaratan kepada orang lain dan tidak boleh membiarkan kemadaratan terjadi pada diri kita sendiri. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini juga merupakan kaidah di dalam di dalam menyikapi berbagai macam perbedaan, ya. Berbagai macam perbedaan. Di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan. Kemudian seperti innama jazaa'ul ladzina man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Tapi kan hadis ini menyatakan mangkana akhir kalami la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa ya akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka tetap dua-duanya berlaku. Kalau membunuh mukmin dengan sengaja akan masuk neraka jahanam, tapi bukan khalidan karena di sini terbatas oleh dakhalal jannah. Ya, nanti hukuman membunuh berapa tahun, kemudian nanti imannya akhiru kalamihi, ya, akhiru kalamihi itu nanti menjadi batas baginya bahwa dia tidak akan kekal di dalam neraka. Meskipun akhiru kalamihi ini juga bukan berarti benar-benar terakhir. Tapi umpama orang membaca la ilaha illallah di pagi hari, siang hari enggak musyrik, sore hari tidak mengucap, tidak murtad, maka berarti masih akhiru kalamihi. Oke. Jadi banyak hadis yang bentuknya kaidah semacam ini, maka kaidah-kaidah ini bisa digunakan untuk memahami atau menjadi pertimbangan bagi keumuman lafaz Al-Qur'an. Seperti tadi, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Akan kekal di dalam neraka jahanam lagi. Neraka jahanam kan neraka terdalam, ya. Apabila seseorang dilemparkan dari permukaan jahanam ke dalamnya 70.000 tahun. Artinya luar biasa dalamnya. Ya. Maka tapi hadis yang terakhir tadi menyatakan dakhalal jannah. Maka khalidan fihanya tidak lagi. Ya, meskipun dia pernah membunuh orang tanpa sebab, muta'ammidan lagi, maka dia pasti akan masuk surga meskipun sudah dihukum berapapun lamanya. Asal setelah melakukan pembunuhan itu kemudian sempat membaca la ilaha illallah dan dipertahankan sampai mati. Itu yang dimaksud akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu adalah sempat membaca la ilaha illallah dan mempertahankan makna dan kandungan dari la ilaha illallah
itu dipertahankan sampai mati. Tidak sempat musyrik lagi, tidak sempat murtad lagi. Oke, dengan demikian penggunaan kaidah-kaidah fikih telah dimulai sejak pembentukan syariat awal yaitu oleh Rasulullah. Dilanjutkan para ulama hingga sekarang. Bila demikian, maka dalam sejumlah kasus bisa dikatakan bahwa penggunaan qawaid fikih dalam syarah hadis sama dengan syarah hadis dengan hadis. Ya, karena pada dasarnya kaidah itu dirumuskan dari sejumlah dalil yang ada. Qawaid fikih terbagi menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah pokok atau al-qawaid al-usuliyah dan kaidah-kaidah cabang atau al-qawaid al-furu'iyah. Yang furu' ini berarti dari cabang yang 5 ini nanti. Kaidah yang pokok ada 5, yaitu pertama al-umuru bimaqasidiha. Itu kaidah umum. Ya, kaidah umum. Ini diambil dari innamal a'malu binniyat dan dalil-dalil lain yang serupa. Maka diekstrak menjadi al-umur bimaqasidiha. Yang kedua ad-dararu yuzal, kembali kepada la darara wala dirar. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah dan dalil-dalil lainnya. Ad-dararu yuzal, kemadaratan, kerugian, kesulitan itu harus dihilangkan. Atau ada dalil serupa yang mengatakan yang menyatakan atau yang dinyatakan dengan adamul haraj, tidak ada kesulitan. Maka di dalam Al-Quran sering laisa harajun. Termasuk juga Rasul ketika kaitannya dengan laporan para sahabat menunaikan haji, la ba'sabi. Rasul enggak apa-apa itu. Ada yang cukur sebelum sa'i, Rasul katakan ya la ba'sabi. Oke. Ad-dararu yuzal, ayakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Dan ini Rasul mengajarkan kepada kita apabila kita sholat lalu kita tidak ingat, ya, lalu kita ragu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka kata Rasul fal yabani alasnain, maka dia harus simpulkan 2, kemudian karena 2 itulah yang yakin. Sementara yang rakaat kalau dianggap 3 itu masih ragu, tapi yang 2 yakin. Ya, maka ambillah yang yakin. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu hadis Rasul. Al yakin la yuzalu bisyak. Al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin, sesuatu yang yakin itu nggak akan hilang, tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Al-masyaqqat tajlibut taysir. Sudah sangat banyak di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang menjadi dalil al-masyaqqat tajlibut taysir. Bolehnya jamak, kemudian bolehnya qasar, kemudian bolehnya tayamum. Itu adalah al-masyaqqat tajlibut taysir. Maka ini nanti ada dalil-dalil furuknya, kaidah-kaidah furuk yang tidak terbatas. Boleh jadi dulu diciptakan oleh para ulama 5 umpama, nanti tapi sesuai dengan perkembangan zaman akan menemukan kasus-kasus yang bisa kembali kepada al-masyaqqat tajlibut taysir yang kemudian dibuat kaidah-kaidah lagi. Kalau kaidah 5 yang pokok ini nggak bisa diganggu gugat ini, karena memang Al-Quran dan hadis sangat mendukung. Al-adatu muhakkamah.
Al-adatu muhakamah. Adat suatu tradisi setempat itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan keputusan hukum. Nah ini banyak diantaranya masalah haid ya, maksimal umumnya. Kemudian kalau biasanya seorang wanita haid 6 hari, kemudian tiba-tiba suatu saat menjadi banyak, nanti bulan berikutnya kembali lagi ke 6 hari lagi, maka ketika melebihi 6 itu oleh Rasul ditunjukkan itu adalah istihadah atau istihadah. Dan begitu juga contoh lain, tradisi kita kalau kita belanja kalau kita ke warung makan atau warung nasi, kita di sana tiba-tiba ngambil gorengan aja belum bayar. Itu apakah disebut nyuri atau disebut apa? Enggak kan disebut nyuri, enggak. Disebut beli dah belum dibayar. Bahkan harganya juga mungkin hanya biasanya ini 5.000, ini 1.000 dan sebagainya. Tapi yang jelas kita makan sebelum akad. Kita makan sebelum akad. Tapi kedatangan kita pada umumnya orang datang ke warung itu untuk beli. Ya. Maka yang punya warung membiarkan aja kan biasanya beli nanti bakal bayar. Ternyata bayar itu bayar enggak, nganjuk juga enggak ngomong. Nah, ini maka harus adatnya itu adat yang berlaku setiap orang datang ke warung ini adalah membeli meskipun bayarnya setelah dimakan. Nah, maka adat apabila selama itu adat itu tidak membahayakan, adat itu tidak merugikan, maka bisa digunakan. Maka dalam mazhab Syafi'i jual beli mu'atat, istilahnya mu'atat ya tanpa akad, seperti yang terjadi di kampus-kampus ya, termasuk di kampus kita dulu kan begitu sebelum COVID-19 ini. Ada di pojok-pojok bangunan ada jajanan. Kita ngambil satu bayar 2.000. Nah, itu sudah meskipun itu enggak ada akadnya. Orang ngambil bayar 2.000 atau mengganti barang dengan uang. Nah, itu jual beli yang sah karena tradisi itu tidak merugikan. Nah, kalau ada orang satu atau dua yang ngambil nggak bayar, itu dikecualikan dari kaidah ini. Artinya dia nggak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan kaidah karena sudah sekian lama, maka yang dagang juga masih membawa barangnya di situ karena ya kalaupun ada satu dua yang curang itu sebenarnya itu pengecualian dari kaidah. Tapi tetap al-adatu muhakamah. Ya, suatu tradisi itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kaidah terakhir ini dipergunakan apabila ada suatu tradisi yang tidak menyalahi syariat Islam, perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum berkaitan kasus yang tidak ada dalil tekstualnya yang menunjukkan hukumnya. Di antara hukum yang tetapkan berdasarkan tradisi adalah masalah hitungan haid dan jual beli mu'atat. Kaidah pokok yang kelima itu disebut sebagai al-qawaid yang lima ya. Kaidah pokok yang lima disebut sebagai al-qawaid al-kulliyah. Sedangkan kaidah-kaidah cabangnya disebut al-qawaid al-furu'iyah. Seluruh kaidah tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengaplikan hasil kesimpulan akhir syarah hadis dengan pendekatan qawaid usuliyah. Hanya saja karena fungsinya
hanya memberi pertimbangan pada saat perumusan aplikasi petunjuk hadis, maka penggunaan qawaid fikih ini tidak sebanyak qawaid furu'iyah. Kalau qawaid furu'iyah itu ketika melihat memahami satu hadis, maka kaidah-kaidah di dalam memahami teksnya itu adalah qawaid usuliyah. Contoh penggunaan qawaid usuliyah dan qawaid furu'iyah sekaligus adalah pada hadis berikut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam tasyata ahaduna kulla yaumin au yabula fi muhtasalihi. Rasul melarang setiap orang menyisir rambut setiap hari dan kencing di tempat mandinya. Kalau menyisir ini mungkin hari ini enggak. Sudah lagi dan ini terlalu nyufi gitu. Terlalu nyufi. Artinya yang berkait dengan ayam tasyito, menyisir rambut setiap hari itu memang oleh Rasul tidak dilaksanakan. Rasul menyemir rambut dan juga mengasih minyak rambut tuhibban, berselang-selang, sehari menggunakan minyak rambut, sehari tidak, sehari menyisir, sehari tidak. Rasul mengapa melarang? Itu pendekatannya temanya tema sangat sofistik. Jadi agar memperhatikan lebih banyak memperhatikan bukan urusan fisik. Kalau nyisir setiap hari apalagi katakan setiap saat, itu Rasul melarang. Itu kalau kita lihat di syarah-syarah, karena jadi Rasul mengajarkan agar orang tidak terlalu banyak memperhatikan aspek fisiknya. Kalau ayabula fi muhtasalihi ini jelas berkaitan dengan dengan kaidah-kaidah. Mana ini yang ini. Yang dilarang dalam hadis bukan menyisirnya, melainkan frekuensinya. Jadi ya ini nanti dalam memahami hadis, am dan khos. Ya ini ayam tasyito ahaduna kula yauminnya. Jadi kula yauminnya ini yang dilarang, yang tasyitonya enggak. Seperti layas robana dukum koiman. Rasul enggak melarang minum, tapi yang dilarang oleh Rasul adalah minum sambil berdiri. Rasul tidak melarang minum, tapi yang dilarang adalah minum sambil berdiri. Sama dengan di sini. Ayam tasyito ahaduna kulla yaum. Yang dilarang oleh Rasul adalah kulla yaumnya, menyisir setiap hari. Jadi budayanya beda. Ya. Budaya di zaman Rasul rambutnya panjang. Rasul sendiri rambutnya sampai sebatas ini. Sebatas telinga bawah. Ya. Jadi rambutnya banyak gitu, tebal. Yang dilarang dalam hadis ini bukan menyisirnya, melainkan frekuensinya. Jadi tampaknya alat pelarangannya adalah faktor spiritual, bahwa menyisir rambut tiap hari bisa menyita waktu untuk merawat fisik semata. Dalam tinjauan qawaid fiqhiyah, hal ini tidak berkaitan dengan kondisi rambut. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi rambut seseorang. Karena tradisi waktu itu laki-laki berambut panjang. Seperti
rambut Rasul mencapai batas bawah daun telinga. Sehingga untuk menyisirnya membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga mungkin jenis sisirnya juga akan berpengaruh. Kalau zaman itu katakan kayu yang dibelah-belah begitu. Kalau sementara sekarang sisir itu ada dari yang rapat sampai yang besar, ada yang modelnya seperti pisau gitu, ada yang modelnya berdiri gitu. Jadi itu tentu berbeda-beda. Maka kalau kita yang suka nyisirlah rep cepat sehingga tidak banyak menyita waktu. Oke. Oleh karena itu larangan tersebut tidak berlaku bagi keumuman orang Indonesia yang rambutnya pendek dan tidak memerlukan banyak waktu untuk menyisir rambut. Adapun mengenai larangan kencing di tempat mandi karena dikhawatirkan apabila air kencing itu ketika tersiram air bisa memercik ke pakaian atau ke tempat wadah air. Ya. Karena di zaman orang mandi itu hanya dengan satu ember air atau satu jolang paling banyak. Ya. Itu di zaman Rasul. Tapi kalau sekarang kita mandinya umpama di balong, bukan di balong ya, artinya di tempat yang airnya banyak atau airnya di bak yang cukup tinggi, kemudian kalaupun kita kencing, kemudian kalau disiram tidak memersik ke bak, itu nggak ada masalah. Nah, ini pertimbangan fikih. Ini pertimbangan fikih. Artinya dalam rumusan fikih yang sudah terjadi dalam kajian fikih atau rumusan fikih yang sudah terjadi, yang sudah jadi, itu bisa dijadikan sebagai sebagai alat untuk memahami hadis ini. Jadi tadi apabila ada kekhawatiran percikan kembali kepada air yang mau digunakan untuk mandi atau wudhu, maka ini akan mengakibatkan air di ember atau girbah ya itu bisa nanti menjadi tidak suci. Maka ya ini ada kaitannya dengan air mustakmal. Air mustakmal itu sebenarnya suci. Ya, tapi tidak bisa menyucikan. Nih, khusus bagi orang laki-laki. Khusus bagi orang laki-laki, kalau di kamar mandi kencing sambil berdiri, ya, kencing sambil berdiri di kamar mandi, maka ketika omeh juga tetap sambil berdiri, ini ada jalan keluarnya. Pertama, begitu sudah kencing sambil berdiri, maka lantai kamar mandinya harus disiram dulu. Dibuang sisa-sisa air kencing yang ada di lantai. Sebab kalau tidak, kalau di bawah masih ada air kencingnya, kemudian saudara cebok sambil berdiri, maka percikan yang dari bawah itu adalah percikan air yang tercampur dengan air kencing. Tapi kalau permukaan kamar mandi disiram terlebih dahulu, yakin air kencingnya sudah hilang terbawa air, maka ketika saudara cebok, maka yang terjatuh, air yang terjatuh adalah air mustakmal. Dan air mustakmal itu suci. Maka kalau memercik ke pakaian, celana, sarung, dan sebagainya, maka celana sarungnya tidak menjadi najis. Tapi kalau
begitu kencing kemudian langsung cebok tanpa dibuang dulu air kencing yang berada di lantai, maka berarti ketika terjadi percikan yang terjadi adalah air bercampur dengan air kencing. Oke, terakhir analisis hukum wad'i. Dalam kajian usul fikih hukum dibagi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang halal haram itu adalah hukum taklifi yang menyatakan syarat, sah, batal dan sebagainya itu adalah hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i itu hadir bersamaan. Jadi kalau kita menemukan suatu hadis, kemudian secara tekstual, ya secara tekstual kita bisa memahami, namun kita harus tengok dulu bagaimana hukum wad'inya. Bagaimana hukum wad'inya. Hukum wad'i itu berisi tentang, ya, hukum wad'i adalah ayat dan hadis yang menunjukkan keterkaitan suatu dengan hukum taklifi, baik berupa sebab, syarat, mani. Kemudian ada ketentuan sah atau batal. Sah, batal itu adalah ketentuan merupakan bagian dari hadis taklifi. Hukum wad'i, maaf. Hukum wad'i. Ada sabab, ada syarat. Bedanya kalau sabab itu sesuatu yang dijadikan oleh syari sebagai tanda atau indikasi berlakunya suatu hukum, seperti masuk sholat sebagai sebab wajibnya sholat, dan nikah menjadi sebab timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi tumpuan berlakunya hukum, seperti wudhu menjadi syarat sahnya sholat, dan kemampuan menjadi syarat bagi bolehnya suami beristri lebih dari satu. Apa perbedaan yang mencolok antara sabab dan syarat? Sabab itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia, meskipun sebagiannya juga ada. Dan yang jelas, sabab itu tidak masuk bagian pokok dari hukum yang disyariatkan. Artinya, masuk waktu zuhur itu berada di luar sholat. Tapi kalau wudhu berpakaian itu harus sholat itu harus selamanya berada dalam batasan-batasan itu. Sholat harus suci dari hadas, dari najis. Maka suci, najis dan hadas adalah syarat. Tapi kalau masuknya waktu zuhur menjadi sabab, ya, menjadi sabab. Meskipun kadang-kadang dalam bahasa fikih sabab dan syarat dijadikan satu. Ya, karena ini adalah wilayah kajian ulama usul, sementara awam tidak perlu membedakan antara sabab dan syarat. Maka di antara syarat sahnya sholat adalah duhulul waqti. Itu syarat, ditulisnya syarat. Dalam syarat puasa juga duhulul waqti, atau masuknya bulan Ramadan baru syarat. Tapi sebenarnya masuknya bulan Ramadan itu sabab. Masuknya waktu zuhur adalah sabab. Tapi kalau pakaian menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, itu adalah syarat. Ketika orang dalam sholat, kemudian auratnya terbuka, maka sholatnya batal. Tapi kalau orang sholat 2 menit menjelang akhir waktu zuhur, kemudian ketika dia sudah dapat 1 rakaat, tiba-tiba azan asar, nggak batal sholatnya.
Kalau ada yang membedakan ada dan qadha, masih ada dia. Karena Rasul bersabda, man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Ada yang ma'al imam faqad adraka shalah. Jadi kalau orang sholat mendapat 1 rakaat, maka faqad adraka shalah. Atau kalau berkaitan dengan keluarnya waktu, dia sudah niat. Kalau dibedakan ada dan qadha, sudah niat ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika ruku dengar azan asar. Ya lanjutkan. Nggak menjadi batal. Nggak menjadi batal sholatnya. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi tumbuhan. Adapun mani atau penghalang adalah sesuatu yang keberadaannya menjadi penghalang berlakunya hukum. Seperti haid bagi wanita menjadi penghalang kebolehan suami menggaulinya dan sebagai penghalang baginya untuk melakukan sholat dan sebagainya. Itu dalilnya ada, ya. Ada dalilnya orang haid nggak boleh puasa, maka itu dipasangkan ke dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dia nggak boleh puasa, terhalang baginya untuk berpuasa, itu mane dipasangkan, ya. Jadi tidak bisa kita hanya berbicara di ayat itu saja, tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan itu ini harus kita hadirkan sebagai hukum wad'inya. Rasulullah menganjurkan salat tahiyatul masjid dengan sabdanya. Hadis di atas terdiri dari 2 kalimat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Boleh jadi 3. Tapi ini ya yang pertama inilah, ya. Yang bagian pertama sampai al-masjid, yang kedua fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Yaitu kalimat syarat dan kalimat yang menjadi jawabnya. Maka kalimat syarat menjadi sabab bagi perintah sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Di sini yang dilarang malah duduk, nggak ada perintah untuk sholat 2 rakaat. Artinya bukan nggak ada perintah. Redaksinya tidak nyuruh untuk sholat 2 rakaat. Tapi orang pada umumnya, orang ke masjid itu kalau nggak sholat dulu langsung duduk. Maka Rasul membatasinya. Kalau mau duduk sholat dulu. Maka ya ini berarti perintah juga untuk melaksanakan sholat. Pada kalimat kedua terdapat larangan duduk. Hal ini menunjukkan apabila ia telah duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, maka ia terhalang melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi demikian rupa, ya. Kalimat yang kedua fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jadi perintah sholat tahiyatul masjid apabila sudah masuk masjid. Apabila sudah masuk masjid. Tapi di ayat kedua juga ada pembatasan. Fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau dia sudah duduk, maka sudah dengan ghoyah, ya. Maka ghoyah. Maka apabila dia sudah duduk, maka tuntutan atau perintah sholat tahiyatul masjid itu berakhir. Hadis ini nggak bisa berdiri sendiri juga. Kemudian ada di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sholat setelah subuh dan setelah asar. Ya. Maka ini sebenarnya ini dalil hadis ini berbeda dengan hadis yang itu.
Akan tetapi apabila ba'da asar kita masuk ke masjid, maka lebih baik mana antara sholat tahiyatul masjid dan tidak. Maka menurut Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat di atas kaitannya dengan kaidah nahi. Kaidah nahi, menurut Abu Hanifah, lafal nahi itu lebih kuat daripada lafal perintah. Ya. Lafal larangan itu lebih kuat daripada lafal perintah. Maka oleh karena itu, menurut madhab Hanafi, mereka apabila kita masuk masjid setelah sholat asar, maka jangan melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau kalau kita masuk ke masjidnya setelah sholat subuh. Nah, sementara kalau dalam madhab Syafi'i berbeda. Ini kan syaratnya tersendiri ini. Apabila kamu masuk masjid, ya kapan saja, mau siang, mau malam. Nah, maka kemudian dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Yang dilarang itu adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Kalau sholat yang dzatus sabab, al-mutaqaddimah, dzatus sabab al-mutaqaddim, sebabnya terjadi sebelum pelaksanaannya, maka itu diperbolehkan. Masuk masjid, baru sholat tahiyatul masjid. Yang dilarang adalah kalau sholat mutlak. Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ditentukan tidak dibatasi oleh sebab, ya, dan tidak diperintahkan secara khusus. Itu dilarang. Sementara tahiyatul masjid itu ada sebabnya, yaitu masuk masjid. Ini jadi apabila kita mendapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, maka kita jangan hanya terfokus pada hadis itu saja, melainkan hadis-hadis lain itu harus dihadirkan, harus ditelaah bersama, siapa tahu ada kaitannya. Quran dan hadis menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah. Ternyata ini juga tidak langsung begitu saja. Pencuri itu, pencurian ada syaratnya. Para ulama atau para fuqaha menentukan syarat berlakunya hukuman pencuri itu cukup banyak. Pertama, definisi pencuri. Mencuri di mana, kapan, berapa. Kalau terang-terangan itu bukan mencuri. Kalau terang-terangan itu bukan mencuri. Ya. Kemudian juga barang yang dicuri itu tempat penyimpanannya harus penyimpanan yang layak. Kalau nyimpan motor di pinggir jalan sampai malam, kemudian ada yang mencuri, ada yang mengambil, itu nggak bisa dikenai hukuman. Rasulullah mengingatkan kalau ada onta tersesat sendiri, jangan diambil, biarkan onta itu bisa kembali. Tapi kalau domba, kata Rasul, kalau domba tersesat sendirian, ambil saja. Kalau nggak kamu ambil, akan menjadi makanan serigala. Maka boleh. Kalau ada domba, tetapi ya harus diperhatikan lah, zaman Rasul keadaannya begitu. Kalau sekarang di kampung kita, di komplek kita ada domba 2 atau 3 keliling-keliling sana, ada yang punya mungkin, dan biasanya ternyata balik lagi. Apalagi ayam.
ayam di lingkungan kita berkeliaran begitu, sore-sore balik lagi ke kandangnya, nah maka itu nggak bisa dijadikan seperti yang Rasul maksudkan. Ya. Jadi dalam pencuri itu bagaimana cara mencurinya, barang itu harganya berapa, barang itu tersimpan di mana, itu perlu menjadi pertimbangan untuk penerapan hukuman. Kemudian ya, demikian juga para fuqaha dalam merumuskan hukum-hukum tersebut menetapkan aturan tambahan, yaitu batasan pencurian, syarat-syarat potong tangan, batas pemotongan, faktor penghalang pemotongan tangan. Ada faktor penghalangnya. Ya. Artinya kalau dalam pemotongan itu nggak boleh menimbulkan merembet. Nanti kalau merembet itu yang dipotong tangan itu bisa lapor, bisa menuntut. Maka pemotongan itu harus dengan cara yang baik. Begitu dipotong dalam waktu tidak terlalu lama, pemotongan itu bisa sembuh. Jadi harus ada pengobatan dan harus oleh ahlinya juga. Kemudian juga dan ketentuan hukuman dan pada pencurian-pencurian berikutnya. Demikian juga berkenaan dengan hukuman zina, para fuqaha menetapkan aturan tambahan, yaitu pembuktian zina, syarat-syarat pelaksanaan hukuman, hukuman bagi hamba sahaya dan hal yang menghalangi pelaksanaan hukuman. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau seorang imam kepala negara melakukan tindak pidana itu nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena pemegang hukum tertinggi yang memutuskan hukum adalah imam. Kecuali kalau imamnya itu mundur dulu dari kepala negara baru bisa. Maka presiden selagi dia menjadi presiden nggak bisa dituntut hukuman. Ya, kecuali kalau dia sudah tidak jadi presiden lagi baru dituntut. Zaman Pak Harto kan begitu. Ya. Zaman Pak Harto sampai beliau lengser itu hukuman pasal-pasal tindak pidana itu nggak bisa dituntutkan kepada beliau. Baru setelah beliau mundur baru. Begitupun presiden-presiden di negara manapun semacam itu. Dan juga di kalangan fuqaha termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan bahwa apabila orang tua mencuri barang anaknya, kata Rasul itu nggak bisa dituntut hukuman. Kata Rasul, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Dan apabila orang tua membunuh anaknya, dalam hukum Islam nggak bisa dituntut kisos. Karena wali tertinggi adalah orang tua. Ya, itulah sekitar hukum wad'i, kemudian kaidah-kaidah fikhiyah. Kaidah-kaidah fikhiyah yang furu'iyah sekalipun itu juga bisa dijadikan pertimbangan bagi perumusan hukuman atau perumusan aplikasi suatu hadis. Ya, jadi apabila suatu hadis menunjukkan hukum yang demikian, tapi ternyata dalam kaidah itu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Al-adatu muhakamah, seperti Rasul melarang wanita bepergian sendirian tanpa mahram. Itu dilihat dari ilatnya karena zaman itu begitu berbahaya. Orang perempuan melakukan perjalanan 1 hari tanpa mahram itu bisa dipastikan nggak akan kembali. Karena pada waktu itu kendaraan hanya ada onta, nggak ada kendaraan umum. Seorang wanita mengendarai onta di tengah padang pasir sendirian,
wah itu hidung belang dan hidung pesek pun itu sudah akan berebutan. Ya, kalau sekarang saudara yang perempuan naik bis dari Jakarta Surabaya itu bisa aman, ya, termasuk naik pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi itu juga bisa aman. Nah, maka faktor keamanan dan karena biasanya aman, al-adatu muhakamah bisa dipakai, biasanya aman dengan maka akhirnya hadis itu tidak berlaku mutlak. Hari ini hadis itu dia berlaku mutlak. Ya, maka beberapa tahun yang lalu memang pemerintah Saudi masih mewajibkan orang yang haji dan umroh perempuan khususnya itu harus ada mahram. Tapi dari Indonesia KBIH atau KBIH ya KBIHU sekarang atau beberapa tahun yang lalu menyampaikan protes keberatan dan mereka sanggup untuk menjamin keselamatan para jamaah. Akhirnya pemerintah Saudi membolehkan, ya khususnya bagi Indonesia dan negara-negara yang bisa menjamin keamanan jamaahnya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi hadisnya kan jelas itu. La tusafiril mar'ah ila wa ma'hadu mahramin. Termasuk juga Rasul melarang menjual kulit kurban. Jadi di zaman Rasul orang membutuhkan kebutuhan mereka terhadap kulit itu luar biasa untuk bikin ember, untuk bikin girbah, ya, untuk alas tidur, untuk alas sholat dan lain sebagainya, bahkan termasuk untuk tenda. Hari ini kebutuhan terhadap kulit itu beda. Ya. Kalau tidak dijual oleh panitia, nanti dibagikan akhirnya dijual juga. Maka sekarang tampaknya tidak ada halangan lagi di berbagai tempat sudah pada paham kalau ada korban ya kulitnya dijual. Itu barangkali yang ya karena waktunya sudah habis. Ya, jadi tadi kaitan dengan tugas, tolong kalau bisa di PDF-kan, dikirim kembali. Terlalu susah bacanya, numpuk huruf-huruf. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pertemuan kita di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.